Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Paru YouTuber. Tertua di semesta. Kalau mau jadi orang kaya raya harus punya role model dalam Islam. Ya role modelnya itu sahabat Rasulullah. Yang paling kaya raya ya Abdurrahman bin Auf, bukan 9 naga, bukan orang paling kaya di Indonesia. Kalau mau jadi orang kaya ini harus punya role model, harus punya contoh, bukan juga semacam role model di tingkat dunia seperti siapa, Jack Ma, jangan ya, atau seperti Jack Ma yang non muslim itu jangan, kayak nggak ada orang Islam aja. Jangan Warren Buffett ya, yang ahli saham, halal haram dia hantam ya. Jangan ngikutin Jack Ma, jangan ngikutin Steve Jobs ya, meskipun Steve Jobs itu bapaknya orang Islam, orang Syria ya kan. Jangan ikutin itu siapa, Microsoft itu siapa namanya, Bill Gates ya, yang pernah jadi orang kaya paling dunia, atau orang India itu siapa yang raja baja itu ya. Ikuti aja Abdurrahman bin Auf, orang yang paling kaya raya dalam sejarah Islam dan sangat dekat hubungannya dengan Allah, tapi sangat dermawan ya, juga sangat bisa bermain di pasar global ya. Padahal waktu dia hijrah, Abdurrahman bin Auf itu hijrah dari Mekah ke Madinah tidak membawa apa-apa, semua kekayaannya dia tinggal di di Mekah ya. Kemudian pindah ke Madinah karena didorong oleh keimanan kepada Allah, keimanan kepada Rasulullah SAW, dan dia tiba di kota Yathrib atau kota Madinah dalam usia 43 tahun, tidak membawa uang, tidak membawa pakaian, hanya pakaian yang lekat di badan, kira-kira begitu. Kemudian dalam usia 43 tahun waktu dia pertama kali tiba di Mekah, di Madinah, itu kemudian Rasulullah memerintahkan orang paling kaya di Madinah, yaitu Sa'ad bin Rabi, orang paling kaya, untuk menganggap saudara Abdurrahman bin Auf. Kemudian pada suatu hari berjumpalah mereka ya, dua orang ini, yang satu dididik oleh Rasulullah yaitu Abdurrahman bin Auf, dan satu lagi dididik juga oleh Rasulullah yaitu Sa'ad bin Rabi. Ya Abdurrahman bin Auf, saya diperintahkan oleh Rasulullah bersaudara dengan engkau. Saya punya istri 2. Pilih salah satu, nanti yang kamu sukai, yang kamu pilih, itulah yang akan aku ceraikan untuk dirimu. Tidak terima kasih ya Sa'ad ya. Dia dibantu ya, oleh sahabatnya, yaitu oleh Sa'ad bin Rabi. Dia tidak mau. Itulah salah satu ciri daripada orang-orang yang dididik oleh Rasulullah, yaitu orang yang mudah memberi bantuan, tapi juga sekaligus orang yang tidak mudah menerima bantuan atau pertolongan. Kemudian saya orang paling kaya ya Sa'ad ya Abdurrahman di Madinah ini, tidak ada orang paling kaya kecuali saya, kata Sa'ad bin Rabi. Maka akan aku berikan kekayaanku separuh untuk kamu berusaha, dan setelah itu separuh untuk aku, maka ambillah yang separuh. Tapi apa kata Abdurrahman bin Auf? Abdurrahman bin Auf, terima kasih wahai sahabatku ya. Jadi dia tidak mau mendapatkan bantuan berupa modal dalam bentuk finansial, keuangan dari sahabatnya, yaitu Sa'ad bin Rabi. Terus kemudian siapa itu Sa'ad bin Rabi, yang orang paling kaya Madinah itu, heran. Terus apa yang kamu inginkan? Apa jawab Abdurrahman bin Auf? Saya satu saja keinginan saya, tunjukkan jalan di mana pasar di Madinah ini. Kemudian ditunjukkanlah jalan ke pasar itu, karena dia memang merasa orang asing di kota yang baru, di kota Yathrib yang kemudian disebut Al-Madinah Al-Munawwarah. Maka kata Abdurrahman bin Auf, tunjukkanlah saya jalan ke pasar, saya orang asing di sini, saya baru datang dari Mekah ya, saya bukan orang Madinah. Kalau Sa'ad bin Rabi adalah orang Madinah asli yang disebut sebagai Ansor, sedangkan Abdurrahman bin Auf adalah orang Mekah ya, yang kemudian disebut sebagai kelompok orang-orang muhajirin, orang yang berhijrah dari Mekah dan Madinah karena diperintah oleh Allah dan diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Sampailah kemudian dia di pasar Madinah, jalan pasar Madinah, kemudian dia berusaha di sana dengan menjualkan barang-barang milik orang lain ya, dengan penuh semangat. Akhirnya satu hari dia berjumpa dengan Rasulullah, yaitu Abdurrahman bin Auf ya, sambil tersenyum, ya Rasulullah,
saya baru saja menikah. Kata Abdurrahman bin Auf, menikah? Ya Rasulullah. Apa mahar yang kau berikan kepada istrimu? Mahar yang aku berikan kepada istriku adalah sebutir emas sebesar biji kurma. Jadi dia sudah mulai menampakkan hasilnya, usaha yang dimulai dengan modal keimanan, bukan modal dengkul, modal keimanan. Karena bisnis atau dagang pada hakikatnya adalah belajar tawakal kepada Allah. Semua kekayaan langit dan bumi, semua isi langit dan bumi, semua perusahaan adalah milik Allah, dan kita bergantung dan bertawakal, bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mengarungi kehidupan ini. Meskipun kehidupan itu adalah kehidupan bisnis, tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bisnis, dalam dagang, atau dalam apapun istilahnya entrepreneur, yang dicari adalah bagaimana menemukan Allah. Orang bisnis, kalau dalam transaksi modern misalnya, orang menemukan Allah, mendapatkan Allah dalam bisnis, berarti dia mendapatkan segala-galanya. Pada suatu hari penduduk Madinah dikagetkan oleh seperti gempa. Penduduk keluar dari rumah mengira terjadi gempa, ternyata rombongan unta yang baru datang, rombongan unta milik Abdurrahman bin Auf, baru datang dari pasar global, dari Syam, ya. Syam itu perjalanan unta dari Madinah ke Syam itu konon 1 bulan, dan perjalanan unta itu 1 bulan membawa barang-barang dagangan yang penuh di atas unta, rombongan unta milik Abdurrahman bin Auf. Berapa banyaknya unta Abdurrahman bin Auf itu? Menurut sejarawan, rombongan unta itu memanjang ke belakang, jumlahnya adalah 700 unta dengan barang-barang dagangan, ya, dari kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh penduduk di Madinah. 700 unta, setiap unta penuh dengan barang dagangan yang dibeli oleh Abdurrahman bin Auf. Dia menjadi seorang yang kaya raya dalam sejarah Islam. Itulah model dari Abdurrahman bin Auf. Jika kita ingin menjadi seorang yang sukses di dunia dan menjadi sukses di akhirat. Sukses di akhirat atau sukses dalam perspektif Islam ialah jika kita dihindarkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap manusia itu akan menemui kematian. Fa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, maka akan disempurnakan balasan amal-amalmu pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar, siapa yang dihindarkan dari neraka, wa udkhilal jannata, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka dialah orang yang sukses. Jadi sukses dalam perspektif Islam, dalam pandangan Islam, ya, pandangan Al-Quran adalah jika orang itu dimasukkan ke dalam surga oleh Allah dan dihindarkan dari api neraka. Dialah orang yang sukses, dan ikutilah Abdurrahman bin Auf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.